Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang boleh tetap kita alami, kita rasakan, yang memungkinkan kita saat ini bisa diperjumpakan kembali di dalam syafaat malam GKI Gading Indah. Memang ada gunanya. Begitu judul cerita kita yang mengawali perenungan atau refleksi kita pada saat ini. Suatu saat, seorang ibu setengah tua berjalan-jalan di pantai saat menjelang fajar. Di kejauhan dia melihat ada seorang anak lelaki remaja sedang memungut sesuatu, lalu melemparkan kembali ke laut. Ibu itu mendekati anak remaja ini, mengamati apa yang ia lakukan. Ia menyapa anak itu. "Selamat pagi, Nak. Siapa namamu?" Anak itu menghentikan kegiatannya sejenak, lalu sambil tersenyum ramah, ia berkata, "Selamat pagi juga, Bu. Nama saya Syukur." "Oh, kau bernama Syukur. Itu nama yang bagus. Aku dari tadi mengamatimu, dan sekarang baru aku lihat jelas. Kau memungut bintang laut yang terdampar di pantai dan melemparkannya kembali ke dalam laut. Katakan padaku, Syukur, mengapa kau melakukan hal itu? Untuk apa?" Syukur menjawab, "Begini, Bu, kalau bintang laut itu dibiarkan, ia akan mati kalau terkena sinar matahari terlalu lama. Itu sebabnya saya melemparkannya kembali ke laut." Tapi kan kalau kau telusuri pantai ini, ada ratusan kilometer panjangnya, dan akan ada ribuan bahkan ratusan ribu bintang laut yang terdampar. Dan kau tidak mungkin kan menyelamatkan semuanya. Jadi apa gunanya yang kau lakukan ini? Bagaimana usahamu itu dapat menghasilkan suatu perbedaan?" ujar ibu tadi. Syukur menatap bintang laut yang ada di tangannya. Lalu ia melemparkannya ke dalam air laut yang bergelombang. Ia menatap ibu itu dan sambil tersenyum, Syukur berkata, "Bintang laut yang baru saya kembalikan ke laut itu merasakan perbedaannya." Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagian orang berhenti atau bahkan tidak melakukan suatu perbuatan baik karena berpikir apa yang dilakukannya itu akhirnya toh tidak ada gunanya, tidak membuat perbedaan apa-apa. Mengapa? Karena masalah yang harus diatasi terlalu besar, maka sia-sialah. Tidak ada gunanya, tidak akan membuat perbedaan apa-apa untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Yang sederhana misalnya, urusan sampah. Urusan memilah-milah sampah sehingga bisa dikelola secara optimal. Urusan membatasi atau menghentikan penggunaan bahan-bahan yang sulit diuraikan oleh bumi kita ini. Kantung plastik yang biasa kita gunakan saat berbelanja membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun untuk akhirnya bisa terurai menjadi tanah. Lebih parah lagi gelas atau piring berbahan styrofoam yang biasa digunakan untuk tempat atau wadah makanan dan minuman.
Apalagi belakangan banyak yang menggunakan jasa makanan online. Itu baru bisa hancur setelah 50 tahun. Dan lebih dari itu adalah botol minuman bersoda yang terbuat dari bahan aluminium. Botol-botol kaleng aluminium itu baru akan hancur setelah 200 tahun. Jadi sekitar 3 generasi manusia. Botol minuman plastik lebih hebat. Botol yang terbuat dari plastik itu butuh waktu 450 tahun. Nah, di atas itu adalah botol yang terbuat dari kaca, seperti botol sirup, kecap, saus, selai, dan sebagainya. Baru akan hancur setelah 1 juta tahun. Orang mungkin berpikir seperti si ibu dalam cerita kita. Dari sudut pandang si ibu, apa yang dilakukan Syukur itu tidak ada gunanya. Tidak akan membawa perubahan apa-apa. Karena ada begitu banyak bintang laut yang terdampar di sepanjang pantai. Bagi Syukur tidak begitu. Tentu dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan semua bintang laut yang terdampar di setiap pantai. Namun bagi dia, apa yang dilakukannya tetap ada gunanya, tetap membuat perbedaan. Paling tidak membuat perbedaan bagi beberapa bintang laut yang bisa ia kembalikan ke laut. Saudaraku, jangan pusatkan perhatian pada besarnya masalah yang kita hadapi, sehingga akhirnya kita malah tidak melakukan apa-apa. Lakukan saja apa yang baik, seberapapun kecilnya di mata orang lain. Jangan pusing dengan apa kata orang. Teruslah lakukan sesuatu yang baik untuk bumi kita, untuk lingkungan hidup, untuk keluarga kita, untuk gereja, untuk masyarakat, untuk negara, untuk umat manusia. Mungkin benar bintang laut yang terdampar di pantai jumlahnya jutaan. Pasti kita tidak bisa menyelamatkan semuanya. Namun, bukankah kita bisa menyelamatkan beberapa? Dan itu membawa perbedaan bagi mereka. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, "Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memohon pengampunan-Mu. Sekiranya di sana sini kami berhenti atau bahkan tidak melakukan perbuatan baik karena merasa tidak ada gunanya, tidak dapat membawa perubahan apa-apa. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan untuk menumbuhkan dan merawat iman yang memampukan kami fokus pada perbuatan baik yang sepatutnya kami lakukan untuk memuliakan Tuhan dan mendatangkan kebaikan, sekalipun memang sepertinya kecil atau tidak berarti. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk situasi yang sangat memprihatinkan
yang terjadi di Eropa Timur, perang antara Rusia dengan Ukraina. Ketika ada begitu banyak penduduk Ukraina khususnya, lebih dari 1 juta orang yang harus mengungsi, meninggalkan tempat tinggal mereka, ada dalam situasi yang serba tidak nyaman dan tidak aman. Kedinginan, kekurangan bahan makanan, menempuh perjalanan yang berbahaya, dan seterusnya. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka yang sedang ada dalam kesesakan itu. Maka biarlah Tuhan Engkau juga yang boleh menggerakkan negara-negara, bangsa-bangsa lain untuk mau ikut ambil bagian, meringankan beban yang harus dipikul oleh para pengungsi ini. Tuhan juga yang turut campur tangan untuk terciptanya perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang bisa mengembalikan kesejahteraan yang dibutuhkan oleh penduduk negeri itu. Untuk itu kami berdoa. Kami juga masih terus berdoa bagi umat manusia di berbagai negara yang masih harus bergumul dengan pandemi. Kami bersyukur untuk perubahan-perubahan yang menggembirakan di dalam upaya untuk mengatasi pandemi yang masih berlangsung ini. Tuhan yang mampukan bangsa-bangsa untuk mau bekerja sama di dalam menanggulangi pandemi dengan segala dampaknya. Begitu juga dengan bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami juga bersyukur untuk upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dengan dukungan semua unsur dari bangsa ini untuk bisa mengambil tindakan-tindakan yang tepat, mengatasi pandemi dengan dampaknya di dalam berbagai bidang kehidupan, perekonomian, sosial, dan sebagainya. Tuhan yang tetap mampukan bangsa ini untuk mau bersatu padu mengatasi pandemi dengan segala dampak negatifnya itu. Kami berdoa bagi gereja, termasuk GKI Gading Indah, di dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya, khususnya di dalam masa raya Paskah ini. Biarlah Engkau yang menyempurnakan apa yang dipersiapkan dan dilakukan dalam rangkaian masa raya Paskah, sehingga dapat makin meneguhkan iman, pengharapan, dan penyerahan umat-Mu kepadamu untuk meyakini bahwa sungguh seperti Yesus bersedia untuk menjalani penderitaan bahkan sampai mati di kayu salib, maka Tuhan yang sama yang juga mau berjalan bersama kami. Dengan keyakinan itu kami menyerahkan keberadaan setiap anggota serta simpatisan gereja Tuhan dengan berbagai pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan sakit penyakit, entah karena terpapar COVID ataupun karena penyakit yang lain. Mereka yang bergumul dengan persoalan sumber kehidupan, keluarga-keluarga yang juga mengalami persoalan karena ketidakharmonisan relasi.
anak-anak yang juga bergumul dengan masalah studi dan sebagainya. Tuhan yang menolong sehingga setiap anakmu mampu untuk tetap merawat iman pengharapan di tengah berbagai pergumulan yang dihadapi. Sebentar kami akan beristirahat, maka kami menyerahkan seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing, baik yang ada bersama dengan kami ataupun yang ada di tempat lain. Kiranya tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa itu yang terus menopang, terus menaungi kami. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, untuk terus memuliakan Tuhan dengan apa yang kami perbuat. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.